Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kita kembali belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke, selanjutnya kita perhatikan tabat. Nah, di sini ada ba yang berharokat tasdid. Ini hukumnya kalau dalam sifat huruf ini adalah sidah. Sidah itu di sini maksudnya tertahan suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Tab, tab. Nah, kemudian kita perhatikan karena ba-nya di sini berharokat tasdid, seolah-olah huruf ba di sini ada dua ya. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharokat fathah. Tab. Nah, ba yang pertama sukun, tab. Selanjutnya ba-nya berharokat fathah. Jadi tabba. Tabba. Nah, seperti itu ya, ada penekanan atau idgham gitu ya. Nah, ini diidghamkan ketika huruf hijaiyah yang bertasdid. Tabba, tabbat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya tabbat. Nah, di sini ada tak sukun ya, ada atau huruf tak gitu ya. Huruf tak itu kalau dalam sifat huruf di sini termasuk kepada sidah. Sidah itu masih tertahan suaranya. Tabbat, tabbat, tabbat. Nah, ini ada di ujung lidah ya, taknya. Tabbat, tabbat. Oke, seperti itu. Selanjutnya yada, da. Nah, di sini namanya adalah mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang. Jaiz itu artinya boleh, munfasil itu artinya terpisah. Kita perhatikan mengenai kalimat yada abi. Nah, di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama di sini ada hukum mad atau huruf mad. Huruf madnya adalah alif. Alif mati sebelumnya berharokat fathah, namanya huruf mad. Kemudian bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah ya. Alif yang berharokat fathah ini adalah hamzah. Bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat terpisah ini adalah mad jaiz munfasil. Cara membacanya itu boleh 2 harokat, 3, 4 atau 5 harokat. Cara membaca mad jaiz munfasil. Selanjutnya abi. Nah, di sini ada ya mati ya. Ya mati sebelumnya berharokat kasroh, namanya adalah mad tobi'i. Adapun cara membacanya itu dibaca 2 harokat. Mengenai huruf mad tobi'i ada 3, yaitu alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya domah, dan ya mati sebelumnya kasroh. Oke, cara membacanya 2 harokat. Abi. Oke, selanjutnya lahabiu, lahabiu. Nah, di sini ada tanwin ya, ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, ini membacanya bagaimana? Kita perhatikan mengenai bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Ada 4 ya. Nah, di sini kita perhatikan tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, ini masuknya ke dalam idgham ma'al gunah. Idgham itu artinya memasukkan ma'al gunah disertai dengan gunah. Jadi cara membacanya itu dimasukkan serta mendengung, ditahan dengungannya selama 2 harokat. Lahabiu, lahabiu, lahabiu gitu. Kayak ditahan 2 harokat. Ini adalah idgham ma'al gunah. Watab. Nah, ini hukum kolkolah ya. Kolkolahnya kolkolah kubro karena berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Mengenai huruf kolkolah itu ada 5, kopto, ba, jim, dal. Dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Nah, watab, watab. Nah, karena di sini di akhir ayat, maka ini namanya kolkolah kubro. Cara membacanya ya, cara membacanya adalah dengan memantulkan huruf kolkolah dengan benar-benar jelas, besar, dan tebal. Oke, selanjutnya nah, ini adalah mad jaiz munfasil karena bertemunya mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Kita perhatikan mengenai ma'aghna, ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama di sini ada huruf mad kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat berikutnya. Nah, ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Cara membacanya tadi boleh 2, 3, 4 atau 5 harokat.
Aghna. Nah, ini ada nun yang di atasnya fathah berdiri. Namanya adalah mad tobi atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Selanjutnya anhu. Anhu di sini ada hukum nun mati bertemu dengan huruf ha. Namanya apa? Kita perhatikan pada bagian hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini namanya adalah idhar. Idhar itu artinya jelas, tidak, dan membacanya tidak mendengung. An nunnya jelas. Anhu, anhu, anhu. Ya, nunnya terdengar jelas. Huruf idhar ada 6, itu hamzah, ha, ain, ha, gin, kha. Ini adalah kumpulan huruf-huruf idhar. Selanjutnya nah, ini ada alif mati yang sebelumnya fathah. Namanya adalah mad tobi'i, mad asli. Dibacanya 2 harokat. Hurufnya ada 3. Ya, dua ketukan cara membaca mad tobi'i. Kemudian meluhu, hu di sini namanya adalah mad silah qasirah. Lihat ya, ha domir, di atasnya domahnya terbalik. Kenapa? Ini adalah menandakan bahwa dibacanya harus mad, harus panjang. Nah, mad itu artinya panjang, silah itu artinya berhubungan, qasir itu artinya pendek. Namun pendek di sini dibacanya 2 harokat. Hu ya, kita perhatikan hak domir di atasnya domah terbalik, cara membacanya 2 harokat. Kemudian kita perhatikan mengenai syarat mad silah qasirah ya. Kita perhatikan mengenai syarat mad silah qasirah. Di sini ada huruf hijaiyah yang berharokat ya. Jadi hak domirnya ini diapit oleh 2 huruf sebelum dan huruf sesudahnya dengan huruf hijaiyah yang berharokat hidup. Nah, kita perhatikan mengenai hak domir. Hak domir di sini sebelumnya ada huruf lam yang berharokat doma, kemudian huruf sesudahnya ada waw yang berharokat fathah, tetapi bukan huruf hamzah. Nah, apabila hurufnya nanti di depannya huruf hamzah, maka nanti akan dibahas selanjutnya, itu namanya adalah mad silah tawilah. Karena huruf sesudahnya merupakan huruf selain hamzah, maka ini adalah namanya mad silah qasirah. Wa ma. Nah, ini adalah mad tobi'i ya, dibacanya 2 harokat. Oke, selanjutnya kasab. Nah, ini adalah qalqalah kubro, hurufnya ada 5, koptoba jim dal, dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Cara membacanya adalah benar-benar jelas, besar dan tebal ya. Dibaca mantul, memantul, akhirnya dipantulkan. Kasab. Nah, pantulannya dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Selanjutnya sayaz. Nah, ini ada so ya, so. Nah, ini so ini sifat hurufnya adalah rakhwah. Rakhwah di sini mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada makhrajnya. Sayaz. Nah, ya. Kemudian la adalah mad tobi atau mad asli ya, karena ada huruf lam yang di atasnya adalah fathah berdiri. Nah, kalau misalkan huruf hamzah di atasnya fathah berdiri, itu namanya mad badal. Tetapi kalau misalkan hurufnya di sini bukan huruf hamzah, maka namanya adalah mad tobi'i, mad asli, dibacanya 2 harokat. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, ini adalah mad tobi'i ya, mad tobi'i dibacanya 2 harokat. Dia ron. Nah, ini adalah ada tanwin bertemu dengan huruf za. Ini namanya apa? Ini namanya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Cara membacanya samar antara idgham dan iklab. Jadi tidak dimasukkan, tidak juga dijelaskan gitu ya. Cara membacanya itu samar-samar antara idgham dan idhar. Naron. Nah, ya. Nah, adapun ikhfa itu terbagi ke dalam 3 ya. Sebetulnya kalau dibahas kembali, ikhfa itu ada 3. Ikhfa akrob, ausat, dan ab'ad ya. Itu tergantung huruf-hurufnya. Kemudian za ini adalah mad tobi'i, mad asli, dibacanya 2 harokat. Kemudian lahab. Nah, ini adalah qalqalah kubro ya, qalqalah kubro. Cara membacanya itu memantulkan huruf qalqalah ya dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Selanjutnya huam di sini ada hukum mim mati. Nah, di sini hukum mim mati namanya adalah idhar sapawi karena kita lihat huruf di depannya. Hukum mim mati bertemu dengan huruf ro. Ini namanya apa ya? Mim mati bertemu dengan huruf ro, ini namanya apa? Kita perhatikan mengenai hukum mim mati terbagi ke dalam 3 bagian. Ada idhar sapawi, ikhfa sapawi, dan idgham mutamasilan. Nah, di sini kita perhatikan mim mati bertemu dengan huruf ro. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ro, ini namanya adalah idhar sapawi. Idhar itu jelas, sapawi itu artinya
bibir ya. Jadi keluar hurufnya atau makhraj huruf dari mim itu adalah dari bibir. Wam, wam gitu ya. Tetapi cara membacanya harus jelas. Wam, wam gitu ya. Mimnya jelas. Selanjutnya wamro'atuhu hu. Nah, kalau misalkan di wasol boleh wasol ya wamro'atuh. Nah, wamro'atuh apabila mau diwasol atau dilanjutkan membacanya wamro'atuhu, hu-nya dipanjangkan 2 harokat karena di sini namanya adalah mad silah qasirah. Tadi yang sudah dijelaskan ya mengenai mad silah qasirah itu adanya adanya hak domir ya, yang sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat, kemudian huruf setelahnya juga ada huruf yang berharokat tetapi bukan huruf hamzah. Ya, ini adalah namanya mad silah qasirah. Cara membacanya itu 2 harokat. Oke, ham. Nah, selanjutnya adalah ham. Nah, mim yang berharokat tasdid ini namanya adalah gunnah ya. Mengenai gunnah atau hukum gunnah itu dibaca atau cara membacanya itu mendengung dan menahan dengungannya itu selama 2 atau 3 harokat. Hamma, hamma ya. Nah, seperti itu. Nah, maknya dipanjangkan 2 harokat karena ini adalah mad tabi'i alif mati yang sebelumnya fathah. Kemudian hamma, maknya mad tabi'i latal, latal. Nah, di sini ada hukum alif lam. Hukum alif lamnya adalah hukum alif lam qamariyah, dibacanya harus idhar. Hurufnya ada 14, ibghi hazzaka wa khaf'a akimah. Kita perhatikan di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ha, namanya adalah alif lam qamariyah. Cara membacanya jelas. Latal, lamnya jelas kedengaran. Hatob. Nah, ini adalah qalqalah kubro ya, kopto bajim dal dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. Nah, mengenai huruf qalqalah di sini hurufnya adalah huruf ba ya, hatob, hatob gitu ya. Ini adalah qalqalah kubro. Cara membacanya itu dengan memantulkan huruf qalqalah. Selanjutnya fi, ini adalah mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya adalah huruf ya, ya mati sebelumnya kasroh. Kemudian ji, ini juga sama mad tabi'i ya, ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Ya, hurufnya ada 3. Kemudian ha, ini adalah mad tabi'i juga ya, huruf mad tabi'inya adalah huruf alif. Alif mati sebelumnya berharokat fathah. Kemudian hab, hab. Nah, ini adalah qalqalah sugro ya, qalqalah sugro berada di tengah-tengah ayat ini ya. Mengenai huruf qalqalahnya, huruf qalqalah ada 5, kopto bajim dal dikumpulkan dalam kalimat kutubu jadin. Cara membaca huruf qalqalah itu dengan cara memantulkan huruf qalqalahnya dengan ringan dan menyambungkannya dengan bacaan setelahnya. Hablu lah, langsung gitu ya. Hablun, hablum, hab. Nah, dilanjutkan dengan huruf sesudahnya atau bacaan setelahnya. Cara membacanya mantul ya, hablum, hablum. Oke, selanjutnya di sini ada tanwin ya, tanwin domatain bertemu dengan mim, namanya apa? Termasuk ke dalam huruf idgham ma'al gunah. Idgham itu artinya memasukkan, gunah disertai dengan dengungan. Hablum, hablum gitu ya. Mim. Nah, ini ada hukum nun bertemu dengan mim, namanya idgham ma'al gunah. Nun bertemu dengan mim, namanya idgham ma'al gunah. Ya, cara membacanya memasukkan serta mendengung. Mim, hablum, mim, ditahan ya selama 2 harokat. Hablum, mim, hablum, mim gitu ya. Mim, masad. Nah, masad ini adalah qalqalah kubro. Hurufnya ada 5, kopto bajim dal dikumpulkan dalam kalimat kutubu jadin. Cara membaca huruf qalqalahnya harus dipantulkan. Oke, sekian dulu mengenai pembahasan tajwid dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.